Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dengarkanlah nas pembimbing dalam Yohanes pasal 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada zaman akhir. Marilah saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh dengan kasih karunia, setiap kami ada rasa syukur yang amat dalam. Di saat ini kami menghadap takhta kekudusan-Mu. Ya Tuhan, di sementara kami menyaksikan kuasa kebangkitan, kami ini adalah orang-orang yang telah dimenangkan dari kuasa dosa dan maut. Setiap kami imparwa menikmati berkat Tuhan, kami datang kepada Tuhan sambil kami menyadari dan memeriksa kehidupan setiap kami. Biar kiranya dalam ketulusan hati kami mengaku kami tidak memaknai kuasa kebangkitan Kristus yang telah memberikan kami kemenangan. Engkau Tuhan Allah yang mengenal setiap masing-masing kami. Ini kami Bapak Ibu serta anak-anak datang kepada Tuhan. Kami datang pada satu pengakuan. Ya Tuhan Allah yang telah menebus dan menyelamatkan kami, tolong kami, kasihani kami, dan tuntun kehidupan setiap kami, agar kami hanya menatap dan datang kepada Tuhan. Dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Dengarkanlah nas pemberitaan firman Allah dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 tertulis, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Marilah berdoa. Engkau Bapa melihat hati setiap kami yang saat ini dipenuhi dengan sukacita dan syukur. Istimewa juga Tuhan melihat kerinduan setiap kami dalam menyambut firman Tuhan yang akan diberitakan di saat ini. Kami mohon tuntunlah setiap kami dengan Roh Kudus agar kami memahami, mengerti, dan melakukan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari.
Saudara-saudaraku, marilah kita membaca Alkitab dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Dari pembacaan kita, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Firman Tuhan tertulis demikian. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. "Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Pada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala sama, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Dalam persekutuan ini kita dibimbing melalui pembacaan dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18 dengan tema bulanan membina persekutuan gereja yang tahan uji, dan tema mingguan, aku telah melihat Tuhan. Kristus bangkit, Kristus menang, mengalahkan kuasa dosa dan maut. Nah, dari bagian pembacaan Alkitab ini memang kitab Injil-Injil mengungkapkan tentang Yesus bangkit, sekalipun juga dari kitab Injil-Injil ini cerita yang berbeda, tetapi
Tapi intinya mengungkapkan tentang kemahakuasaan Yesus. Dia telah bangkit. Dan secara khusus dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18, bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, perempuan yang adalah saksi pertama menyaksikan kubur kosong, membuktikan dia telah bangkit, dia hidup. Dan Injil Yohanes mengungkapkan Maria Magdalena adalah saksi pertama tentang kubur kosong. Nah, kembali dalam kisah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Di sini menunjukkan memang kemanusiaan daripada Maria Magdalena. Dia sedih, dia menangis. Nah, apalagi ketika menyaksikan mayat Yesus, kubur telah kosong. Memang ada sapaan dari malaikat Tuhan datang menyapa dia, tapi masih membutakan mata imannya. Dia masih dalam suasana sedih, menangis. Ada malaikat Tuhan yang datang menampakkan diri. Dia belum mengerti, tapi di saat Yesus datang menyapa, terbukalah mata imannya. Dia melihat, aku telah melihat Tuhan. Suasana kesedihan diubah menjadi kegembiraan yang meluap-luap. Dengan apa yang dia saksikan, itulah yang dia beritakan. Dia sampaikan kepada murid-murid. Dan secara khusus Maria telah mengalami perjumpaan yang mengubah kehidupannya, sehingga imannya memang luar biasa. Bagian pembacaan Alkitab yang adalah perenungan kita sebagai warga gereja di minggu yang ketiga ini, kita kembali diingatkan, kita kembali disegarkan dan dijernihkan. Kita sudah mengerti dan memahami bagaimana kaum perempuan, tetapi secara khusus Maria Magdalena, tentang kuasa kebangkitan Kristus. Kalau firman ini datang menyoroti kehidupan setiap kita, kita melihat di luar sana ada begitu banyak kenyataan hidup, banyak orang dilanda dengan kesedihan, banyak orang dilanda dengan kebimbangan, keraguan. Secara khusus orang percaya tidak lagi jernih untuk berpikir karena dibawa dengan emosi, kesedihan, tapi juga penyakit dosa yang masih ada sampai sekarang ini, iri hati, ketamakan, rakus, yang sebenarnya kita harus sadar kita telah keluar dari hukuman, kita telah dimerdekakan, kita telah dibebaskan dari kuasa dosa. Tapi kalau melihat masih dosa masih membelenggu, apalagi itu banyak muncul keraguan, ketidakpercayaan. Dia menderita, dia mati, tapi dia bangkit. Kubur kosong membuktikan sebab dia hidup. Bagaimana kita sebagai gereja? Yang mana gereja itu bukan menuju gedung, tapi gereja itu menuju saya dan saudara. Memberikan kita, jangan kita lepas dari pegangan hidup. Ini kuasa kebangkitan ini kredo. Karena tanpa kebangkitan Kristus, seperti khotbah pendeta pada Paskah pertama, mana mungkin saya dan saudara kita menyanyi, kita berdoa, kita bersekutu seperti ini.
kuasa kebangkitan Kristus ini. Setiap hari diberitakan, disampaikan. Menjawab juga tema bulanan, membina persekutuan gereja yang tahan uji. Gereja ada di tengah-tengah dunia, tetapi gereja tidak berubah karena dunia. Tapi gereja yang harus mengubah dunia untuk menikmati tanda-tanda kerajaan Allah. Persekutuan keluarga, Injil dia bertumbuh. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua yang menjadi teladan, sehingga Injil itu dia tetap hidup. Sebagai orang tua, kita disentuh oleh firman. Perhatikan anak cucu kita, membangun iman bersama di kolom ibadah bapak, ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak. Untuk apa? Agar kuasa kebangkitan Kristus itu memang menjadi dasar, landasan keimanan. Kaum perempuan Maria Magdalena adalah saksi pertama. Apa yang dia lihat, itu yang dia beritakan. Demikian pun bagi saya dan saudara. Bukankah setiap kita telah mengalami juga melihat kuasa Allah itu sungguh nyata, ya dan amin. Kita harus memberita yang benar, bukan hoax. Sekarang kita berlawanan dengan dunia. Begitu banyak pemberitaan yang hoax. Tidak hanya mudah mendengar, tetapi merenungkan, meneliti secara seksama, sehingga baru mengeluarkan.
Thank you.